kesempatan hari ini, pagi ini, adalah tentang bukti keimanan seorang muslim. Pertama-tama, teman-teman sekalian, nikmat Allah yang paling besar, karunia Allah yang paling agung, prestasi yang paling tinggi yang diraih oleh manusia, itu adalah keimanan. Jadi iman ini bukan suatu hal yang biasa, tapi suatu hal yang luar biasa. Kenapa demikian? Karena kalau seseorang itu diberi oleh Allah kekayaan yang melimpah, dia meraih kesuksesan yang besar dalam usaha, dalam bisnisnya, atau dalam politiknya, dalam karir dan sebagainya. Dia meraih kedudukan yang paling tinggi, kekayaan yang paling banyak, tapi dia tidak meraih iman. Dia tidak mendapatkan iman, hati yang kosong dari iman yang hak, iman yang benar, maka dia merugi, sangat merugi. Jadi iman ini yang membuat manusia ini benar-benar manusia. Artinya manusia kalau tanpa iman yang benar, dia lebih rendah derajatnya daripada binatang. Allah Ta'ala berfirman, wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat. Al-ayat. Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, benar-benar dalam kerugian yang besar, kecuali siapa yang beriman dan beramal saleh serta saling nasihat-nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Ini. Jadi orang-orang yang beriman ini adalah orang-orang yang berbahagia, orang yang beruntung, orang yang meraih kesuksesan besar. Nah, karena iman ini pemberian Allah, nikmat Allah, anugerah dan karunia Allah, maka wajib kita syukuri. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, atas nikmat Islam, wajib kita syukuri. Dan perlu kita pupuk, kita rawat agar iman kita ini istiqomah, tetap tidak menyimpang kanan dan kiri, tidak belok kanan dan kiri. Bagaimana iman kita tetap istiqomah, tetap lurus dan bertambah, agar iman kita ini bertambah. Sebab tidak semua orang mukmin itu istiqomah. Tidak sedikit orang yang beriman sudah memiliki iman, tapi karena godaan hawa nafsu, godaan dunia, godaan setan, godaan ini dan itu, dia tergelincir ke kanan atau ke kiri. Dia tidak lurus, tidak istiqomah. Ini banyak sekali cobaan atau fitnah-fitnah yang datang di dalam kehidupan dunia. Terlebih lagi di akhir zaman, di mana Nabi SAW bersabda, beramalah kalian, bersegeralah kalian dalam beramal saleh sebelum datangnya cobaan-cobaan yang berat, cobaan-cobaan yang tidak mengguncang iman, sehingga di mana ketika itu seorang berpagi hari dalam keadaan beriman dan sore harinya kafir, atau sore harinya dia beriman dan pagi harinya dia kafir. Kenapa demikian? Tadinya sudah beriman, kemudian beralih kafir. Jadi udinahu bi aradin minad dunya. Dia menjual agamanya dengan sedikit dari keuntungan dunia. Dia menjual akidahnya, menjual imannya untuk kepentingan dunia, untuk kursi, untuk kedudukan, untuk jabatan, untuk popularitas dan sebagainya. Ini. Nah, kalau kita berbicara tentang iman, pertama tentang hakikat iman. Apa itu iman? Nah, para ulama menjelaskan bahwa iman, itu secara bahasa artinya at-tasdiq bil umur al-ghaibiyah, mempercayai perkara-perkara yang gaib, membenarkan atau mempercayai perkara-perkara yang gaib, yang tidak terlihat mata, tidak terjangkau telinga dan sebagainya. Perkara yang gaib, seperti tentang surga, tentang neraka, tentang malaikat, ini gaib, kita nggak melihat. Ada kubur, tanpa pahala. Kalau seorang berbuat kebaikan ada pahalanya. Kalau berbuat buruk, berbuat maksiat ada dosa. Nggak terlihat pahala, dosa. Allah Ta'ala tidak terlihat, para malaikatnya tidak terlihat, gaib. Nah, barang siapa yang
mempercayai hal-hal yang gaib, yang nggak terlihat mata dan sebagainya, maka ini namanya iman. Iman. Sedangkan secara syar'an, secara syariat, iman itu adalah i'tiqad, keyakinan di dalam hati, keyakinan dalam hati, dan pengakuan secara lisan, iqrar, pengakuan secara lisan, dan amal perbuatan dengan anggota badan. Ya, ini hakikat iman. Jadi hakikat iman itu mencakup tiga hal. Pertama di dalam hati, kedua di lisan, dan ketiga di sekujur anggota tubuh kita. Ya. Yang di dalam hati itu adalah i'tiqad, keyakinan. Kita meyakini. I'tiqad, kita meyakini. Keyakinan itu dalam hati. Kemudian apa yang diyakini dalam hati itu diucapkan dengan lisan, ikrarkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikrar dua kalimat syahadat dengan lisan. Ya. Dan tidak cukup ini. Jadi seorang yang sudah meyakini dalam hati, sudah ikrar dengan lisan, belum dikatakan beriman sampai dia membuktikan imannya itu dengan amal ketaatan yang dilakukan oleh anggota badannya. Ya. Berupa salat, menuntut ilmu, berpuasa dan seterusnya. Ya. Ini. Nah, asalnya iman itu di dalam hati. Para ulama berkata bahwa tempat sejatinya iman, asal muasal iman itu di dalam hati, bukan yang di lisan tapi di dalam hati. Keyakinan yang terpatri di dalam hati itu asalnya iman. Asalnya iman di situ. Hal ini sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum." Tapi Allah lah yang membuat kalian mencintai iman dan menghiaskan iman itu di dalam hati kalian. Allah menghiaskan iman itu di dalam hati kalian. Akan tetapi tidak sah keimanan seseorang tanpa jadi iman itu asalnya di dalam hati. Jadi tidak sah keimanan kalau tidak ada keyakinan di dalam hati. Kalau cuma KTP-nya saja Islam, dia ikrar dua kalimat syahadat, dia mengaku muslim, dia sholat, dia zakat, dia berinfak, tapi hatinya tidak yakin, maka munafik berarti. Ya. Orang munafik juga sholat. Ya. Orang munafik mereka juga sholat, datang ke masjid, berhaji, bahkan mungkin membangun masjid. Dan memang terjadi di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada sekelompok orang munafik yang membangun masjid. Munafik, kafir, dalam hatinya kafir, tapi membangun masjid. Ya, ikut dalam barisan jihad fisabilillah, ikut sholat berjamaah, tapi hatinya tidak yakin pada Allah dan Rasul. Nah ini munafik. Ya. Jadi asalnya iman itu di dalam hati. Ini yang dilihat oleh Allah. Manusia tidak melihat, tapi Allah melihat di dalam hati. Akan tetapi, tentang keyakinan di dalam hati, manusia pun berbeda-beda. Ya. Berbeda-beda. Jadi keyakinan Abu Bakar As-Siddiq, ya, keyakinan, kemantapan iman, kemantapan keyakinan di dalam hati para sahabat tidak seperti kita. Ya. Keimanan, keyakinan yang tertanam di dalam hati para nabi tidak seperti manusia yang lain. Ya. Dan bahkan di antara manusia yang sekarang ini hidup, manusia yang sekarang ini, kaum muslimin yang sekarang, keimanan mereka dari satu orang ke orang yang lain juga beda-beda. Ya. Jadi keimanan itu bertingkat-tingkat, berlevel-level, tidak sama. Ya. Nah, kemudian i'tiqad atau keyakinan yang ada di dalam hati itu nanti akan berpengaruh ke seluruh tubuh. Ya. Akan mengimbas, akan berefek ke segenap anggota tubuh. Jadi tidak cukup di hati. Jadi kalau dalam hati itu ada keyakinan yang kuat, maka keyakinan dalam hati itu akan berpengaruh ke seluruh tubuh. Ke penglihatan, pendengaran, lisan, kedua tangan, kedua kaki dan seterusnya. Ini semua digerakkan oleh hati. Akan diarahkan oleh hati. Ya. Karena hati itu adalah raja dari seluruh anggota tubuh. Jadi raja dari seluruh anggota tubuh itu adalah hati. Apabila hati seorang itu jujur beriman, dia benar serius beriman, maka dia akan mendirikan salat, dia akan berpuasa Ramadan, dia akan menuntut ilmu, dia akan menjauhi yang haram, dia akan menjunjung tinggi perintah-perintah Allah Ta'ala. Ya. Itu dengan sendirinya kalau dalam hatinya ada iman yang jujur,
maka anggota tubuhnya akan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Dan tidak akan terjadi, ya, mustahil, kalau di dalam hati seorang itu ada iman, tapi tidak ada pengaruhnya di dalam anggota tubuh. Jadi kalau misalnya ya, kita andaikan di dalam hati seorang itu ada keimanan, ada keyakinan kepada Allah, kepada Rasul, dia dalam hatinya yakin, tapi tidak ada pengaruhnya ke anggota tubuh. Dia tidak pernah sujud kepada Allah, tidak pernah sholat, tidak puasa, tidak pernah berpuasa, tapi dia mengaku beriman dalam hatinya, tapi nggak ada pengaruhnya di anggota tubuh. Ini mustahil. Berarti dia ngomong kosong, berdusta, ya. Sebab kalau benar dalam hati itu ada iman, pasti akan ada pengaruh yang nyata di anggota tubuhnya. Lihat, semakin kuat iman di dalam hati, maka pengaruhnya di anggota tubuh semakin kuat, semakin nyata. Oleh karena itu Nabi bersabda, sallallahu alaihi wasallam, "Ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasad kulluh, wa idza fasadat fasadal jasad kulluh." Ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh manusia ada segumpal daging, mudghah. Di dalam tubuh manusia ada mudghah, segumpal daging. Yang kalau segumpal daging ini baik, saleh, ya, bagus, baik, maka sekujur anggota tubuh baik. Tapi jika segumpal daging itu rusak, buruk, maka sekujur anggota tubuh itu buruk, rusak. Nah, beliau bersabda, segumpal daging itu adalah hati, qalb, hati. Nah, jika hati itu saleh, takut kepada Allah, mencintai Allah, mengharap rahmat Allah dan pahalanya, maka seluruh anggota tubuh itu saleh. Tapi kalau hati itu rusak artinya tidak takut kepada Allah, tidak ada rasa khauf, tidak ada rasa takut kepada Allah, tidak mencintai Allah, tidak berharap rahmat Allah dan pahalanya, jadi berpaling dari Allah, maka anggota tubuh itu rusak semuanya, buruk, bobrok, ya, fasik pasti. Ya. Jadi yang paling penting terkait dengan keimanan itu hati ini, memupuk, menumbuhkan iman di dalam hati. Ini yang paling penting. Tetapi kalau iman itu sudah bersemayam dalam hati, iman itu sudah ada di dalam hati, maka nggak akan capek-capek. Dengan sendirinya tubuh itu akan digerakkan oleh hati. Karena hati itu raja, ya. Dia akan menggerakkan segenap anggota tubuh ini. Nah, tentang mustahilnya antara hati dan anggota tubuh itu berbeda, berlawanan, ya, terkait dengan masalah iman ini, ya. Sebagai contoh, ya, kalau ada berita atau informasi dari sumber yang bisa dipercaya bahwa di daerah sini, di daerah kelurahan sini, misalnya, ya, akan terlanda banjir, akan terjadi banjir jam 1 malam. Jadi biro yang mengawasi cuaca itu, BKMG, ya, badan apa itu saya nggak tahu, tentang meteorologi dan sebagainya, mengumumkan bahwa di daerah sini diduga kuat akan terjadi banjir yang akan datang diperkirakan pukul 1 tengah malam. Dan ini berita ini sangat meyakinkan, apa, dari sumber yang benar, bukan sumber-sumber yang nggak jelas, ya, dari sumber yang resmi yang jelas. Nah, kemudian penduduk di daerah sini ketika mendengar berita itu, mereka ambil waspada, siap-siap. Mereka mulai mengungsikan barang-barangnya dan mulai mungkin menyelamatkan diri, menyelamatkan jiwa mereka, ya. Mulai bersiap-siap sejak siang, sejak sore, ya. Nah, menjelang malam mereka sudah waspada penuh, sebenarnya waspada penuh untuk menghadapi banjir dengan cara meninggalkan daerah ini, mungkin tinggal di rumah-rumah yang tingkat, ya, atau tempat yang tinggi, ya. Barang-barang yang berharga sudah diselamatkan, sudah evakuasi dulu, ya, sebelum datang banjir. Tapi ada satu penduduk, satu orang, dia santai-santai saja. Dia dengar berita itu, dia santai saja, dia tetap asyik di rumahnya. Siang dia istirahat siang, nggak bergegas-gegas gitu, ya, nggak waspada. Sore hari dia santai, malam hari dia nonton TV, duduk nonton TV dan sambil minum-minum. Orang-orang bertanya, "Pak, nanti malam akan ada banjir di sini. Bapak sudah dengar belum?" "Iya, saya sudah dengar." "Bapak percaya nggak?" "Percaya. Percaya nanti akan banjir, percaya." Tapi dia nggak ngambil tindakan waspada. Nah, apakah kita bisa membenarkan bahwa orang ini percaya bahwa nanti informasi itu benar? Meskipun dia misalnya berkata, "Saya percaya berita itu benar, sangat mungkin saya percaya nanti malam banjir." Tapi dia santai dan enjoy saja di rumah, tidak ada kewaspadaan, tidak mengambil tindakan apa-apa. Nah, kita bisa menghukumi, kita bisa menilai orang ini tidak percaya. Orang ini tidak percaya dengan berita tadi.
Meskipun dia mengatakan percaya dengan lisannya, tapi kalau sikapnya seperti itu, berarti dia nggak percaya, tidak percaya dengan berita tadi. Ya. Nah seperti itu. Karena dia percaya akan ada banjir, tidak mungkin dia asyik santai-santai dan tenang-tenang. Jadi sikapnya menunjukkan bahwa dia tidak percaya dengan berita tadi. Ya. Contoh lain misalnya, ada seorang musafir, dia melintasi hutan, melintasi lembah-lembah dan sebagainya, sampai akhirnya dia kehabisan air minum. Musafir zaman dulu ya, naik kuda atau mungkin berjalan kaki, kehabisan air, haus dia, kehabisan air dan sudah haus. Kebetulan dia berpapasan dengan penduduk situ, ada orang yang lewat situ. Kemudian orang itu menyapa dan berkata, "Bapak kenapa? Saya sedang berjalan jauh, saya musafir, suatu tujuan. Dan saya kehabisan air. Apakah Bapak punya air?" Dijawab, "Saya tidak punya air. Saya kehausan dan betul-betul butuh air. Apakah di sekitar sini ada mata air, sumber air?" Tidak ada. Tapi ada sejauh di sana. Ada. Bapak berjalan ke arah utara, ya. Bapak berjalan ke arah utara terus kira-kira 2 km dari sini, nanti ada sumber, ada danau, sumber air. Oh begitu? Iya. Nah, tapi dia tidak menempuh arah yang ditunjuk oleh penduduk tadi. Ya. Penduduk tadi berkata ke arah utara sana, Pak. Dia justru ke arah selatan atau ke arah kanan kiri, ke arah barat atau timur. Dia berjalan tidak ke arah yang ditunjukkan oleh penduduk, tapi ke arah lain. Nah ini berarti apakah musafir itu percaya dengan berita tadi? Kita katakan tidak percaya. Kalau dia percaya, dia akan mengikuti arah yang ditunjukkan oleh penduduk tadi. Bukti bahwa kalau dia percaya, dia akan melaksanakan, akan melangkah, akan berjalan ke arah yang ditunjukkan tadi. Ya. Itu sebagai contoh, ya. Sebagai contoh-contoh di kehidupan sehari-hari, bahwa seorang yang mempercayai suatu berita, suatu informasi, dan suatu penting, suatu berita yang sangat penting dan menyangkut kemaslahatan hidupnya, dia akan mengambil tindakan yang selaras dengan berita tadi. Itu. Nah sekarang kalau misalnya ya, Allah mengkhabarkan, Al-Quran mengkhabarkan, Rob yang kita sembah itu Maha Agung, Maha Perkasa, Maha luas rahmatnya, tapi Maha keras siksanya. Dan dia memiliki langit, bumi dan alam semesta. Semua kebaikan di tangannya. Tidak ada yang mampu memberi apa yang dia tahan, dan tidak ada yang mampu menahan apa yang dia beri. Dia Maha Perkasa, Maha Kuat, Maha Mulia. Nah kalau ada seorang yang mengimani hal itu, tapi dia tidak pernah sujud kepada Allah, tidak pernah berdoa mengharap rahmatnya, tidak takut akan azabnya, tidak melakukan ketaatan untuk mengharap pahalanya, ini berarti dia tidak percaya akan keberadaan Allah yang sifat-sifatnya seperti itu. Kalau prakteknya dia nggak pernah melakukan ketaatan, ya. Begitu pula ketika seorang diberitahu, ya, seorang muslim diberitahu, diberi penjelasan tentang jannah, tentang surga, ya. Bahwa surga itu seluas langit dan bumi, kehidupan yang kekal abadi, hidup selama-lamanya tidak akan mati, sehat selama-lamanya tidak akan sakit, penuh dengan kenikmatan lahir batin, dan bertetangga dengan nabi-nabi dan orang-orang saleh. Nah, cara untuk meraih surga adalah dengan beriman dan beramal saleh, beriman dan bertakwa kepada Allah. Nah, dia katakan, "Ya, saya percaya dengan surga seluas itu, seindah itu." Tapi dia tidak pernah melakukan suatu amal untuk meraih surga. Tidak salat 5 waktu, tidak berpuasa Ramadan, tidak bersedekah di jalan Allah, tidak melakukan suatu amal yang akan mendekatkan ke surga. Tapi dia mengaku percaya dengan surga, cuma nggak pernah beramal untuk sampai ke surga. Nah, di sini kita bisa simpulkan bahwa dia tidak beriman dengan surga. Kalau hanya mengaku, ya saya percaya adanya surga, tapi nggak ada action, nggak ada tindakan atau amal apa-apa untuk supaya sampai ke surga, berarti dia tidak yakin dengan surga. Begitu pula kabar tentang neraka. Kalau seorang muslim sudah diberitahu, diberi penjelasan tentang neraka jahanam yang panas apinya 70 kali lipat dari api dunia, yang akan membakar kulit, dan setiap kulit itu terkelupas diganti lagi oleh Allah dengan kulit yang baru supaya terus-menerus merasakan adab. Minumannya adalah air yang mendidih, yang dahsyat, panas, yang kalau diminum akan membuat usus orang itu terputus-putus. Api yang dahsyat, minuman yang panas, tidak ada rehat, tidak ada sejuk, tidak ada santai sejenak pun, tidak mati, tidak hidup sih. Adab yang terus-menerus, yang dahsyat.
Nah, setelah diberi penjelasan itu, dijelaskan tentang neraka, kemudian ditanya, nah sekarang kamu percaya dengan neraka? Iya, saya percaya dengan neraka. Nah, cara untuk menyelamatkan dari neraka itu adalah menjauhi maksiat, menjauhi dosa-dosa dan maksiat. Nah, dia mengaku percaya ada yang neraka dan mengaku takut terhadap neraka, tapi dia tetap menjalankan maksiat, makan riba, meninggalkan sholat, ya, minuman keras, riba dan maksiat dosa-dosa diterjang, diabaikan, ya, dilaksanakan maksiat dan tidak melakukan ketaatan. Nah, ini bukti bahwa dia tidak beriman dengan neraka. Ini pertanda atau bukti dia tidak beriman, tidak percaya dengan neraka. Meskipun mengaku percaya, tapi amal perbuatannya membantah kepercayaan itu. Ya. Ini. Dan manusia, kaum muslimin, ya, dalam pengagungannya kepada Allah, dalam ketaatannya terhadap perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya, itu berbeda-beda. Tergantung makrifatnya kepada Allah, ilmunya tentang Allah. Semakin seorang muslim itu semakin mengenal Allah, mengenal sifat-sifatnya dan nama-namanya, dia akan semakin mengagungkan Allah, semakin taat kepada Allah, semakin tunduk, semakin berharap kepada Allah. Jadi perbedaan tingkat iman itu tergantung dari ilmu. Ya. Jadi ilmu ini penting sekali. Seorang yang semakin memiliki ilmu tentang Allah, maka akan semakin kuat imannya, semakin taat, semakin dekat, semakin cinta kepada Allah. Nah, begitu pula kaum muslimin minatnya terhadap surga, ya, raghbah, apa itu keinginannya, semangatnya untuk meraih surga, antusiasnya untuk meraih surga berbeda-beda. Ya. Ada yang betul-betul bersemangat, berambisi meraih surga, dan ada yang ingin surga, bercita-cita meraih surga, tapi setengah-setengah, ya, tidak serius. Berbeda-beda, bertingkat-tingkat, sesuai dengan tingkatan ilmunya tentang surga. Ya. Semakin seorang itu mengenal surga dengan rincian-rinciannya dan tahu jalan yang menyampaikan ke surga, maka semakin bersemangat, semakin menggebu-gebu untuk meraih surga. Ya. Jadi ilmu, subhanallah, ilmu ini yang membedakan, yang akan membedakan nanti tingkat keimanan antara kaum muslimin. Ya. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, ada pembahasan tentang sebab-sebab bertambahnya iman dan sebab-sebab menyusunnya iman. Tapi saya tidak bahas di sini, ya. Tidak bahas sekarang. Ya. Jadi iman itu bisa bertambah dengan sebab-sebab dan bisa menyusut, bisa berkurang dengan sebab-sebab. Saya tidak bahas di kesempatan ini. Ya. Tapi yang tidak saya bahas adalah tentang bukti keimanan seorang muslim. Jadi kalau seorang itu sudah beriman, buktinya apa? Diterangkan oleh Allah di awal surat Al-Anfal. Di permulaan surat Al-Anfal, Allah SWT berfirman, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang yang beriman itu, nah kita muhasabah, kita mengukur diri kita. Allah berfirman, Allah menjelaskan, ini memaparkan orang mukmin seperti ini, kata Allah. Ya. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang jika disebut nama Allah bergetar hati mereka, ya, karena mengagungkan, karena takut pada Allah Ta'ala. Jadi orang yang beriman itu jika disebut nama Allah, baik dirinya yang menyebut nama Allah atau orang lain mengingatkan menyebut nama Allah, dalam hatinya itu ada rasa kerendahan, ketundukan dan pengagungan terhadap Allah Ta'ala. Wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka karena khauf, karena takut dan ta'zim, mengagungkan Allah Ta'ala. Ya. Ini di dalam hatinya itu ada pengagungan terhadap Allah Ta'ala. Dan kalau dia ada kesulitan dan sebagainya, yang dia sebut nama Allah, ya Allah. Jika ada masalah yang berat, ada kesulitan yang berat, siapa yang disebut? Ya Allah. Ya. Jika dia mendapat kenikmatan dan sebagainya, dia bersyukur kepada Alhamdulillah. Jadi nama Allah selalu muncul dari lisannya. Ketika ada musibah, innalillah, ya Allah. Ketika ada nikmat, Alhamdulillah. Ya. Jadi selalu dia mengagungkan Allah, baik dikala mendapat nikmat, dikala mendapat musibah, dikala senang, dikala susah. Dia selalu mengagungkan Allah.
Nah juga salah satu bentuk pengagungan kepada Allah ini adalah ketika dikumandangkan adzan, karena adzan itu disebut nama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, seorang muslim ketika mendengar adzan itu hatinya itu merespon, nggak dianggap angin lalu. Karena nama Allah diagungkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Maha Besar, Allahu Maha Besar. Dia menyambut, merespon seruan itu dan menjawabnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika muadzin memandangkan asyhadu an la ilaha illallah, dia menjawab asyhadu an la ilaha illallah. Ini. Jadi kalau disebut nama Allah, hatinya bergetar, mengagungkan Allah. Kemudian yang kedua, jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, itu ayat-ayat Al-Quran, zadatuhum iman, ayat-ayat itu menambah iman mereka. Jadi jika dibacakan ayat Al-Quran, jika dia mendengar ayat Al-Quran, maka imannya bertambah. Ini yang kedua. Bukti yang kedua. Yang ketiga adalah wa ala rabbihim yatawakkalun. Yatawakkal. Dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Hati yang bergantung, berserah diri, berharap kepada Allah, bersandar kepada Allah Ta'ala, tidak kepada selain. Dia bertawakal kepada Allah SWT. Yakin manfaat dan mudarat itu hanya di tangan Allah. Hanya Allah yang mampu memberi manfaat dan hanya Allah yang mampu menimpakan mudarat. Maka dia hatinya bergantung sepenuhnya kepada Allah dalam urusan dunia, urusan agama, urusan apa saja. Bertawakal kepada Allah Ta'ala. Ini buktinya. Kemudian ayat berikutnya, alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan mereka orang-orang yang mendirikan salat. Mendirikan salat artinya menjaga salatnya dengan benar-benar. Salat 5 waktu khususnya. Mendirikan salat artinya tidak meluputkan satu salat pun. Dan kalau bagi laki-laki dia melaksanakan salat ini secara berjamaah. Karena kalau dia salat di rumah belum dikatakan mendirikan salat. Mengerjakan salat, tapi belum dikatakan mendirikan salat kalau salatnya di rumah. Ya. Jadi mendirikan salat artinya betul-betul menegakkan salat, menunaikan hak-haknya salat, mendirikan salat. Ya. Dan wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka menginfakkan dari sebagian yang Allah rizkikan kepada mereka. Ya. Berupa zakat, berupa infak, baik yang wajib atau yang sunnah. Jadi ini ada 5 indikator, ya. 5 bukti seorang itu mukmin. Kemudian Allah berfirman setelah itu, ulaika humul mu'minuna haqqan. Nah, mereka yang menggenapi 5 sifat ini, 5 hal ini, mereka itulah orang mukmin sejati. Mereka lah orang mukmin yang sebenar-benarnya sejati. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka orang mukmin yang benar-benar. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Bagi mereka itu nanti ada derajat yang tinggi di surga di sisi Allah. Mereka akan meraih derajat yang tinggi di surga di sisi Allah dan ampunan serta rizki yang mulia. Ya. Rizki yang mulia artinya surga. Ya. Nah, sekarang kita lihat apakah kita sudah meraih 5 bukti ini. Pada diri kita sudah ada 5 hal ini. Ya. Dan kalau kita lihat 3 pertama disebutkan dalam satu ayat, kemudian 2 berikutnya dalam ayat berikutnya. Nah, 3 yang pertama disebut dalam satu ayat. Ini semuanya amalul qulub, kerjaan hati. Ya. Jika disebut nama Allah, bergetar hati mereka. Hati mereka bergetar. Ya. Orang lain mungkin tidak lihat, tapi dalam hatinya itu dia mengagungkan Allah. Jika disebut nama Allah, bergetar hati. Jika dikatakan bahwa ini haram, ini Allah haramkan, maka dia mengagungkan larangan Allah. Jika dikatakan ini kewajiban yang datang dari Allah, Allah mewajibkannya, maka dia tunduk dan mengagungkan perintah Allah. Dia mengagungkan Allah. Efeknya apa? Mengagungkan perintah dan larangannya juga. Ya. Kemudian jika dibacakan ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran, bertambah iman mereka. Ya. Jadi hatinya bening, jernih. Ya. Jadi mudah tersentuh dengan ayat-ayat Al-Quran. Jika disebut bacakan ayat-ayat Al-Quran, bertambah iman, bertambah yakin, bertambah kuat, bertambah mapan iman mereka. Dan ini pekerjaan hati. Ya. Bertambah iman di dalam hati karena mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian ketika bertawakal kepada Allah, bertawakal kepada Allah, yakin bahwa hanya Allah yang mampu memberikan kebaikan atau keburukan. Tidak ada selain Allah yang mampu seperti itu. Nah, orang yang bertawakal kepada Allah ini
Dia tidak akan gentar, tidak akan takut dengan semua kekuatan di muka bumi. Orang yang bertawakal kepada Allah, dia tidak akan risau tentang rezekinya, tentang maisha atau penghidupannya. Dia bekerja, tapi dia yakin Allah akan mencukupi. Dan dia yakin Allah Ar-Razzaq, Allah Zat yang Maha pemberi rezeki. Ada sebuah dialog dikatakan kepada Ibrahim bin Adham, seorang yang saleh, Ibrahim bin Adham, bahwa sekarang harga-harga membumbung tinggi, harga-harga makanan, beras, harga-harga makanan sekarang naik. Orang-orang pada risau, pada resah. Tapi Ibrahim berkata, aku tidak peduli, tidak risau seandainya harga satu butir gandum itu 1 dinar. 1 dinar itu sekitar 2 juta, 2 juta rupiah. Aku tidak peduli, tidak masalah bagiku kalau sebutir beras itu harganya 1 dinar, sekian juta. Kenapa? Karena kewajibanku adalah beribadah kepada Allah dan rizkiku dijamin oleh Allah. Dia berkata, alayya an a'budahu kama amar wa alayhi an yarzuqani kama wa'ad. Kewajibanku hanya mengerjakan ibadah sebagaimana Allah perintahkan. Urusan rezeki itu tanggungan Allah. Aku enggak ambil pusing, istilahnya gitu ya. Pokoknya kewajibanku ini menjalankan ibadah sebagaimana Allah perintahkan. Urusan rezeki, urusan penghidupan dan sebagainya itu sudah dijamin oleh Allah. Sebagaimana Allah janjikan. Kalau Allah berjanji dalam satu ayatnya, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun yang bergerak, yang merambat di bumi, yang berjalan di bumi, baik binatang atau manusia. Manusia yang miliaran, juga binatang yang miliaran. Tidak ada satupun yang berjalan di bumi melainkan Allah yang menjamin rezeki. Ibrahim bin Adham berkata, kalau Allah sudah berjanji menjamin rezeki yang banyak, sudah, aku tenang. Yang penting kewajibanku beribadah saja. Urusan rezeki Allah yang menjamin. Ini salah satu bentuk tawakal. Tapi bukan berarti dia tidak bekerja, berpangku tangan, bukan. Bertawakal. Nah, bertawakal ini juga salah satu kunci rezeki. Artinya seorang yang bertawakal pada Allah, yakin bahwa Allah akan memberi rezeki dan dia berdoa berharap, hatinya bergantung kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya, menjamin kecukupannya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, beliau bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka Allah akan memberi rezeki kepada kalian sebagaimana Dia memberi rezeki kepada burung-burung. Kama yarzuqut tayr, takhdu khimasan wa taruhu bitan. Kalian akan dikasih rezeki oleh Allah sebagaimana burung-burung yang dia keluar dari berpagi hari, dia keluar dari sarangnya pagi-pagi dalam keadaan perut kosong dan kembali ke sarangnya sore hari dalam keadaan perut kenyang. Kalian bertawakal kepada Allah, jangan khawatir, Allah akan mencukupi rezeki kalian sebagaimana burung-burung dicukupi oleh Allah. Tawakal. Sebagaimana tawakal Nabi Ibrahim AS ketika dia dilempar ke dalam api oleh Namrud, oleh tentara Namrud, dia hendak dilemparkan ke dalam api yang besarnya seperti gunung, kobaran api yang seperti gunung. Beliau diikat tangannya, diikat rapat-rapat, dilemparkan ke dalam api. Melemparkannya pun dengan alat, bukan dengan tangan, karena jauh jaraknya, dengan alat pelontar. Ketika dilontarkan ke arah api itu, dia tidak teriak-teriak, tidak stres, dengan tenang, dengan mantap dia mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah bagiku Allah sebagai pelindung. Hasbunallah, cukuplah bagiku Allah dan dia sebagai pelindung. Yakin Allah akan melindunginya. Ini api loh. Orang kalau masuk ke api berapa detik saja habis sudah. Berapa detik saja tinggal tulang-tulang mungkin ya, karena apinya segede gunung. Tapi Nabi Ibrahim tidak resah, tidak ketakutan, tidak panik hatinya. Dia yakin Allah Maha berkuasa, Allah pelindungku, dan aku yakin Allah akan melindungiku, pasti. Aku yakin Allah akan melindungi karena aku menjalankan tugasnya. Aku berdakwah menjalankan tugasnya. Maka Allah berfirman kepada api, wahai api, jadilah engkau dingin dan menyelamatkan bagi Ibrahim AS. Tawakal, tawakal dalam urusan agama, dalam urusan dunia, urusan rezeki, urusan anak, urusan istri, urusan diri pribadi, urusan kesehatan, urusan segala macam. Bertawakal kepada hati kita harus mantap, bertawakal, bersandar, bergantung sepenuhnya kepada Allah. Dialah yang di tangannya seluruh kebaikan. Kalau Allah menghendaki sesuatu, cukup mengatakan apa? Kun. Kalau Allah menghendaki sesuatu, tidak sulit, hanya berkata kun, jadilah.
maka apa yang Allah kehendaki, Allah inginkan terjadi. Keyakinan. Dan tawakal ini tidak akan tumbuh kecuali ketika seorang itu sudah mengenal Allah. Seorang Muslim yang mengenal kekuasaan Allah, keperkasaan Allah, sifat-sifat Allah, keagungannya. Kalau dia sudah yakin seperti itu, baru bertawakal. Kalau dia belum yakin kepada Allah, gak bakal bertawakal. Tawakal itu adalah buah dari iman, buah dari mengenal Allah, buah dari keimanan kepada Allah. Oleh karena itu, sangat keliru sekali ya, sebagian orang yang kalau pergi jauh dia bawa jimat, atau kalau usaha dia selalu bawa jimat. Di tempat usahanya ada jimat-jimat. Ketika ada hajat, ada urusan, dia datang ke makam-makam keramat. Dia datang ke makam-makam keramat, ingin hajatnya ini diluluskan. Ketika ada proyek bisnis, dia datang ke bank, minta pinjaman modal. Ya. Jadi hatinya bergantung sana kemari pada sesuatu yang dilarang, diharamkan. Ya. Padahal kalau dia yakin kepada Allah, berdoa, berharap kepada Allah, disertai ikhtiar, disertai usaha, Allah akan menjamin. Karena Allah berjanji, wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Orang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupinya, melindunginya. Ini jaminan Allah. Jadi ini orang mukmin sejati, dia kalau disebut nama Allah, dia mengagungkan Allah. Karena dia mengenal Allah. Jadi kalau disebut nama Allah, dia mengagungkan Allah. Dan kalau dibacakan ayat-ayat Al-Quran, imannya bertambah. Dan hanya kepada Allah dia bertawakal. Ini 3 hal ini amalul qulub, pekerjaan hati. Nah, di ayat berikutnya pekerjaan amalul jawarih, pekerjaan anggota tubuh. Itu alladzina yuqimunas shalah, orang yang mendirikan salat, menjaga salatnya dengan benar-benar. Betul-betul mendirikan salat. Ya, tidak buru-buru. Jelas dia salat berjamaah, tepat pada waktunya, menghadirkan hati ketika sholat, ya, menghadirkan hati ketika sholat. Maka sholat yang seperti ini akan berpengaruh positif bagi pribadinya. Kemudian yang kelima, dia menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepadanya di jalan-jalan yang dicintai Allah. Ini 5 bukti iman. Kemudian bukti yang berikutnya adalah seorang yang muslim, seorang yang telah beriman kepada Allah, mukmin. Buktinya apa? Dia mencintai Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Ya. Dia akan mencintai Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Ini buktinya, salah satu buktinya. Ya. Dan sebaliknya, dia akan membenci selain agama Allah. Dia mencintai Islam, iman, dan membenci kekafiran. Kekafiran itu banyak macamnya. Dan sekarang ini ada satu paham kufur, paham kafir yang harus kita waspadai, yaitu LGBT. LGBT. Nah, LGBT ini perbuatan mungkar yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, ya, dan buruk, fitrah yang selalu membenci dan menghindari. Tapi sekarang dikampanyekan oleh negara-negara besar, ya. Amerika, negara-negara besar, bahkan PBB sekalipun mengkampanyekan supaya semua negara di dunia itu menerima dan mengabsahkan, melegalkan LGBT, jangan dilarang. Artinya hak itu masuk hak asasi manusia, HAM. Siapa yang melarang ini, negara-negara yang melarang LGBT berarti dia melanggar HAM. Makanya sangat tidak heran kalau kemarin Presiden Uganda menandatangani undang-undang di negaranya bahwa orang-orang pelaku LGBT akan dihukum mati. Ini negara miskin, negara kecil di tengah-tengah Afrika mengumumkan peraturan seperti itu. Presiden Amerika Joe Biden mencak-mencak dan langsung merespon, reaksi. Ini undang-undang yang melanggar HAM. Kalau Presiden Uganda tidak membatalkan, tidak menghapus undang-undang ini, Amerika akan memboikot Uganda, menyetop bantuan, akan menghentikan semua keterikatan dengan Uganda di stop kalau tidak dihapus undang-undang ini. Ini kan berarti kampanye internasional, ya. Maka waktu kemarin ada Liga Dunia di Qatar, ya, kesebelasan Jerman, protes, ya, demo protes gara-gara pemerintah Qatar tidak mengizinkan simbol-simbol LGBT di Qatar. Jadi LGBT ini dikampanyekan oleh negara-negara besar. Padahal ini adalah suatu bentuk
pelanggaran terhadap syariat Allah Ta'ala. Dan seorang mukmin akan membenci itu, karena itu termasuk seruan kufur, ya. Gitu. Nah, jadi dalam suatu hadis yang Nabi bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 perkara, ya, 3 hal. Yang kalau 3 hal itu ada dalam diri seseorang, maka dia akan merasakan manisnya iman. Dia akan merasakan indahnya iman. Jadi iman terasa mantap, terasa nikmat dalam hati. Apa 3 hal itu? Yang pertama, sabda Nabi SAW adalah hendaknya Allah dan Rasulnya lebih dicintai olehnya daripada segala-galanya. Ini bukti iman berarti. Seorang mukmin dia menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling dicintai, lebih daripada anak, istri, harta, dan dirinya sendiri. Dia betul-betul mencintai Allah dan mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam lebih dari segala-galanya. Ini kecintaan itu juga amal hati, ya, pekerjaan hati. Yang kedua, dia mencintai seorang mukmin, seorang yang beriman juga semata-mata karena Allah. Jadi bersaudara mencintai seorang mukmin semata-mata motivasinya karena Allah, bukan karena kepentingan bisnis, bukan karena satu daerah, satu kepentingan, tidak, tapi semata-mata karena Allah. Dia mencintai seorang karena Allah, ya. Karena dia mukmin, karena dia saleh. Yang ketiga, dia membenci. Kalau tadi mencintai Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya, mencintai seorang mukmin karena Allah. Dan yang ketiga, membenci. Membenci apa? Membenci kekafiran. Dia membenci kekafiran dan sangat tidak suka terhadap kekafiran. Bahkan dia lebih memilih dilempar ke dalam api, lebih memilih dibakar, dilempar dalam api yang berkobar daripada murtad, daripada harus kembali kepada kekafiran setelah masuk Islam. Ini, ya. Ini pun 3 ini bukti keimanan. Kalau 3 ini belum ada pada diri kita belum dikatakan mukmin sejati. Bukan berarti kita belum beriman, tapi iman kita belum benar, belum sejati. 3 hal tadi, ya. Tadi yang pertama di surat Al-Anfal 5 perkara tadi. Kemudian 3 hal disebut dalam hadis Nabi, riwayat Bukhari dan Muslim. Itu mencintai Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya, mencintai seorang mukmin, mencintai saudaranya seiman karena Allah, dan yang ketiga membenci kekafiran sebagaimana bencinya kalau dia dilempar ke dalam api, sebagaimana tidak sukanya kalau dia dilempar ke dalam kobaran api. Nah, terkait ini ada satu orang musyrik Quraisy yang sangat kuat permusuhannya terhadap Islam, itu Ikrimah bin Abu Jahal. Kalau Abu Jahal kita tahu semua siapa Abu Jahal, ya? Fir'aun hadhil ummah, Fir'aunnya umat ini, Abu Jahal. Kita nggak perlu ceritakan Abu Jahal, ya? Tapi putranya Abu Jahal itu namanya Ikrimah. Nah, Ikrimah pun juga mengikuti jejak ayahnya. Dia sangat kuat permusuhannya terhadap Islam dan terhadap kaum muslimin. Dalam semua peperangan, perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab, perang Khandaq, dia ikut dalam barisan orang-orang kafir. Bahkan sebagai panglimanya juga, ya. Panglima perang, salah satu panglima perang. Dan dia kaya raya, Ikrimahnya kaya raya, pengusaha, pedagang. Kekayaannya dibelanjakan untuk memerangi Islam. Jadi ketika di Mekah dia ikut menyakiti kaum muslimin. Ketika kaum muslimin hijrah ke Madinah, dia ikut pasukan musyrikin Quraisy memerangi Islam. Dia tetap kekeh di dalam kekafirannya, kebencian terhadap Islam, terhadap Nabi, dan menghalang-halangi manusia dari agama Allah sampai Fathu Mekah, sampai penaklukan kota Mekah. Nah, ketika tentara Islam, 10.000 tentara Islam datang ke Mekah dan menaklukkan Mekah dengan damai karena tidak terjadi peperangan, Mekah dikuasai oleh kaum muslimin dalam genggaman kaum muslimin. Ikrimah kabur keluar dari Mekah karena tidak mau masuk Islam. Tapi istrinya masuk Islam. Istrinya Ummu Hakim masuk Islam. Dia mengirim utusan pada suaminya, datang saja ke Mekah. Engkau harus datang, temui Nabi, jangan khawatir. Maka akhirnya dia datang ke Mekah menemui Nabi. Nah, ketika ketemu Nabi berdiri menyambutnya, ya, dengan wajah berseri-seri, berdiri dan menyambut dengan hangat. Padahal Ikrimah masih kafir. Nah, kemudian setelah duduk, ya, Nabi berkata kepada Ikrimah, wahai Ikrimah, sampai kapan kamu tetap kafir juga? Apakah belum datang waktunya untuk kamu beriman? Nah, di situ Allah memberi hidayah kepada Ikrimah. Kemudian Ikrimah berkata, ya, aku bersyahadat sekarang, aku bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi sekarang
Nah, wahai Rasulullah, terangkan kepadaku apa itu Islam. Terangkan kepadaku apa itu Islam, apa yang harus aku lakukan kalau aku Muslim. Karena ini menjelaskan Islam mendirikan salat lima waktu, berpuasa Ramadan, zakat, haji. Diterangkan poin-poin yang penting ya. Bukan cuma rukun Islam, ada beberapa hal lagi disebut sebenarnya. Engkau harus menjauhi riba, menjauhi khamr. Diterangkan, yang penting-penting diterangkan sebenarnya. Setelah tuntas tadi menjelaskan, Ikrimah berkata, wallahi demi Allah, apa yang kau serukan ini semuanya baik, wahai Rasul. Apa yang kau serukan ini, semua perkara yang kami sebutkan ini semuanya baik dan hak, semuanya benar. Dan aku mengakui, wahai Rasulullah, dahulu engkau adalah orang yang paling aku benci. Tidak ada orang yang paling aku benci di muka bumi ini selain engkau. Tapi sekarang engkau adalah orang yang paling aku cintai di muka bumi ya. Tidak ada manusia yang paling aku cintai sekarang ini melebihi selain engkau. Dan dulu agamamu itu yang paling aku benci, paling aku ingkari, paling aku benci, aku perang. Tapi sekarang agamamu sesuatu yang paling aku cintai. Dan aku berjanji ya, kalau dulu aku berperang memerangi Islam dan sebagainya, maka sekarang aku berikrar, berjanji di hadapan Allah, aku akan mengerahkan tenagaku 2 kali lipat untuk berperang di jalan Allah. Mulai sekarang aku akan kerahkan tenagaku dan semua kemampuanku untuk meninggikan kalimat Allah. Kalau dahulu aku membelajarkan hartaku untuk menghalang-halangi manusia dari agama Allah, maka sekarang aku akan membelajarkan 2 kali lipat dari itu untuk berdakwah, untuk menyuruh manusia ke jalan Allah. Dan Ikrimah membuktikan itu. Dia bukan hanya ngomong, bicara saja. Setelah ini, hari-hari berikutnya menjadi saksi bahwa Ikrimah itu betul-betul beriman, berubah 180 derajat. Ini bukti iman, ya. Mencintai Rasulullah lebih dari semua manusia, mencintai agama Allah lebih dari segala-galanya. Ini bukti iman, ya. Nah, juga satu hal lagi yang perlu saya sebutkan, bahwa salah satu bukti keimanan seseorang itu adalah dia peduli dengan dakwah. Dia ingin menyuruh manusia kepada Islam, kepada ketaatan. Jadi dia tidak cukup saya saja yang soleh. Setelah dia beriman, dia tahu surga, tahu neraka, udah saya saja. Cukup diri saya saja, saya tidak peduli dengan orang-orang di dekat saya. Masa dulu istri saya mau sholat, mau enggak, anak saya mau sholat, mau taat, mau belajar Islam apa tidak, saya tidak ambil pusing. Yang penting saya mendirikan sholat, saya soleh, saya masuk surga. Orang di rumah saya tidak peduli, tetangga saya. Kalau dia seperti itu, dia belum beriman. Kalau dia hanya berpikir dirinya sendiri, yang penting saya beriman, saya istiqomah, orang di sekitar saya masa bodoh. Kalau dia punya prinsip begitu, dia belum beriman, ya. Karena kalau seorang itu sudah beriman, dia akan punya greget, punya gairah yang kuat untuk supaya orang-orang itu beriman seperti dia, ya. Supaya orang itu memeluk Islam, mengamalkan syariat Islam, supaya orang itu taat kepada Allah dan masuk surga serta selamat dari neraka. Dia benci kalau ada kemungkaran, dan dia ingin kemungkaran itu dimusnahkan, dilenyapkan dengan cara yang baik. Dan dia ingin sekali kalau sudah adzan berkumandang, semua orang ke masjid. Dan dia berusaha ke situ, ya. Jadi salah satu bukti indikasi keimanan yang jujur adalah seorang itu peduli dengan agamanya. Dia tidak ingin Islam itu terkalahkan atau ditinggalkan orang atau diabaikan. Dia ingin kalimat Allah itu tinggi. Yang dimaksud kalimat Allah itu Islam. Dia ingin dan dia ingin dan berusaha, bukan cuma ingin. Dia punya andil supaya agama Allah itu jaya, tinggi kalimat Allah itu. Dan kalimat orang-orang kafir rendah. Kalau dulu para sahabat Nabi ini diekspresikan, ditampakkan dengan berjihad di dalam Allah. Sebagai contoh misalnya, ketika ada panggilan infak waktu perang Tabuk, ya, Nabi memotivasi para sahabat untuk berinfak, untuk membiayai pasukan perang Tabuk. Karena dihadapi tentara Romawi. Tentara Romawi itu kekuatan yang paling besar. Maka Abu Bakar As-Siddiq, ini ada panggilan untuk dakwah, ya, pendidikan kalimat Allah. Abu Bakar As-Siddiq datang dengan seluruh hartanya, semua uang itu dibawa diserahkan kepada Nabi ini untuk membiayai jihad. Nabi bertanya, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu, ya Abu Bakar? Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu kalau hartamu kau sebanyak ini kau bawa? Cukup aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasul.
Umar bin Khattab datang dengan separuh kekayaan. Jadi mereka punya gairah yang kuat untuk meninggikan kalimat Allah, punya kepedulian, ya. Dan seorang mukmin sejati dia harus punya peduli terhadap dakwah Islam, menyuruh manusia pada agama Allah, pada ketaatan, seperti itu. Ini. Nah ini teman-teman sekalian, pembahasan atau pelajaran kita hari ini tentang bukti keimanan seseorang. Artinya iman itu bukan cuma di lisan, tapi bukti-bukti itu harus nampak. Kalau bukti-buktinya itu terlihat, nah, insya Allah imannya benar. Tapi kalau bukti-buktinya tidak ada, kosong, nggak ada bukti-buktinya, berarti imannya kosong. Imannya omong kosong, ya. Gitu. Nah ini sebelum itu yang saya sampaikan di kesempatan kali ini. Dan jika ada hal-hal yang belum jelas atau ingin ditanyakan oleh teman-teman sekalian, saya persilahkan. Ini akhwat, mungkin ada. Baik. Nah, sebelumnya saya lupa tadi ada satu kisah, satu fakta zaman sekarang. Saya sudah tulis tapi belum saya sampaikan tadi. Itu ada seorang ulama dari Suriah yang bernama Abdul Wahab Zahid Al-Halabi. Dia meraih S1 di Al-Azhar Mesir, kuliah di Mesir S1, S2 sampai S3, sampai doktor di Al-Azhar. Dia pulang ke Suriah di tahun 1982. Dia menjabat dekan di sebuah kampus, sebuah perguruan tinggi di Suriah sebagai dekan, dosen yang punya kedudukan. Kemudian karena dia punya keilmuan yang bagus, karena prestasi keilmuan yang bagus, dia dipanggil diminta oleh kerajaan Arab Saudi untuk mengajar, untuk menjadi dosen di kerajaan Arab Saudi dengan ditawari gaji yang tinggi. Jadi diminta untuk menetap di Saudi, mengajar di sebuah perguruan tinggi di sana dengan gaji yang besar. Kemudian ketika dia berkunjung Abdul Wahab ini, Dr. Abdul Wahab ketika berkunjung ke Kuwait, dia bertemu dengan utusan Kementerian Urusan Agama Kuwait. Dia diminta untuk bergabung ke kementerian ini untuk menjadi pengawas sebuah proyek penyusunan Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, penyusunan ensiklopedia fikih Kuwait, kitab yang tebal. Dia diminta untuk menjadi pengawas dan musyrif penyusunan kitab ini, untuk bekerja di sini dengan gaji yang tinggi, gaji yang besar, kerja di Kementerian Agama Kuwait. Pada waktu yang sama, dia ditemui atau ada delegasi dari Korea Selatan yang menawarkan kepada orang-orang Kuwait kalau ada yang mau tinggal di Korea untuk mengenalkan pada masyarakat Korea tentang kebudayaan Arab dan agamanya juga, agama orang-orang. Ada 3 pilihan. Nah dia memilih pilihan yang 3. Padahal kalau dia tinggal di kerajaan Arab Saudi atau di Kuwait, dia makmur dan dia tinggal di masyarakat yang bahasanya sama, kulturnya sama. Ya, tapi dia memilih pergi ke Korea, tinggal di Korea, yang bahasanya beda, kulturnya beda, tidak punya sanak famili, tidak ada sanak famili, saudara dan sebagainya. Dia pilih tinggal di sana. Kenapa? Karena dia berkeinginan kuat, saya ingin menyelamatkan sebanyak mungkin orang-orang Korea dari neraka. Saya akan ke Korea, saya berharap supaya Allah memberi hidayah dengan dakwah saya sebanyak mungkin orang-orang Korea. Saya ingin berdakwah ke sana. Dan dia pergi ke Korea. Yang pertama dilakukan apa? Dia belajar bahasa Korea. Karena serius dia belajar bahasa Korea dan waktu singkat dia menguasai bahasa Korea. Lancar, bisa bahasa Korea. Kita pun kalau belajar juga bisa, insya Allah. Ya. Cuma dia belajar bahasa Korea bukan untuk bisnis, bukan untuk itu, dakwah. Nah, setelah dia bisa bahasa Korea, menguasai bahasa Korea, dia tinggal di situ. Dan dia punya niat dalam hatinya. Dia akan tinggal di Korea bukan untuk seminggu 2 minggu saja. Bukan mau seminggu 2 minggu dakwah di sana atau sebulan dakwah, enggak. Dia ingin menetap sampai akhir nafas, sampai akhir hayat, sampai akhir umurnya. Dia ingin tinggal di Korea. Dia ingin mewakafkan hidupnya untuk menyuruh orang-orang Korea yang rata-rata musyrikin, ya, agamanya.
Dulu di tahun 1984 belum ada satu masjid pun di Korea, belum ada satu Islamic Center. Dia yang merintis dakwah di Korea dari Suriah jauh-jauh ya. Ditinggalkan negerinya, keluarganya, merantau ke Korea untuk mendakwahi manusia dalam agama Allah. Nah setelah dia menguasai bahasa Korea, dia berikan waktu selapang-lapangnya bagi orang-orang sana untuk bertanya tentang Islam, tentang agama Islam, tentang Al-Quran dan juga Nabi. Dia membuka waktu seluas-luasnya dan dia berdakwah dengan cara yang baik. Nah subhanallah ya. Dalam rentang waktu sekian tahun, puluhan ribu orang-orang Korea yang masuk Islam melalui dakwah. Dan dia tidak cukup dakwah dengan ceramah atau lisan, dia juga menulis 23 judul buku tentang Islam, tentang isi garis-garis besar Al-Quran, tentang akidah, dan juga tentang sirah Nabi. Buku-buku tentang Islam, tentang akidah, tentang sirah Nabi dalam bahasa Korea. Dia sendiri tulis 23 buku dalam bahasa Korea. Dicetak kemudian disebarkan seluas-luasnya ke masyarakat Korea. Maka berduyun-duyun manusia ingin tahu tentang Islam, bertanya tentang Islam, dan berduyun-duyun mereka masuk Islam. Nah sekarang dia sudah 39 tahun tinggal di Korea. Sampai hari ini dia tinggal di Korea, masih tinggal. Sudah 39 tahun. Dan sekarang usianya sudah 80 tahun lebih, mungkin 81. Usia 81 atau 82. Jadi dia sejak 39 tahun yang lalu sampai hari ini menetap di Korea. Dan dia tidak ingin balik ke Suriah. Dia ingin menetap sampai akhir nafasnya. Kenapa? Dia ingin mewakafkan hidupnya dan ilmunya untuk menyuruh manusia kepada agama Allah, untuk menyelamatkan manusia dari lembah-lembah neraka. Padahal kalau dia tinggal di Saudi, tinggal di Kuwait, gajinya berpuluh-puluh kali lipat, ya, 10 kali lipat, makmur dia, tidak kurang apa-apa. Ditinggalkan iming-iming dunia semua, kedudukan, gaji, kedudukan. Ditinggalkan semua, dia jauh merantau ke negeri orang yang orang asing, semata-mata untuk menyuruh manusia ke dalam agama. Nah ini salah satu bukti apa? Bukti iman. Bukti bahwa dia beriman, jujur. Iman itu menggerakkan dia untuk mendakwahi manusia kepada agama Allah, menyelamatkan manusia dari kesyirikan, dari kesesatan. Nah kalau kita mampu seperti itu bagus ya. Tapi kalau kita nggak punya kemampuan seperti itu, paling nggak kita harus punya andil, punya saham, punya keterlibatan atau kontribusi untuk supaya dakwah itu tersebar dan manusia semakin banyak mengenal agama Allah. Ya, itu. Ini sebagai penutup ya teman-teman sekalian. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ya, silakan. Ustaz, ketika seorang itu malas mengerjakan amalan sunnah, Ustaz, atau ketika seorang itu terkadang suka mengulur-ulur waktu sholat, itu apakah tanda hati seorang itu rusak atau gimana? Itu pertanda lemahnya iman. Iya, pertanda lemahnya iman dan hatinya menghinggapi penyakit. Hatinya bukan rusak, tapi penyakit. Karena hati itu ada 3 macam. Ada hati yang hidup, hati yang selamat, qalbun salim, hati yang hidup. Ada hati yang mati, ada hati yang mariud, sakit. Fi qulubihim marad, hati yang sakit. Nah, hati yang hidup itu hati yang betul-betul mencintai Allah dari segala-galanya, mengagungkan Allah, takut kepada Allah, ya, menjunjung tinggi perintah-perintah Allah. Ini hati yang hidup. Jadi tersambung terus dengan Allah, ya, connect terus, tersambung dengan Allah. Hati yang hidup. Yang kalau baca Al-Quran imannya bertambah, yang selalu ingat surga dan neraka, selalu ingat surga dan neraka. Hati yang hidup. Ini hati orang mukmin sejati. Adapun hati yang mati, ini hati orang kafir, orang Yahudi, orang Nasrani. Orang yang kafir itu hati yang mati, tidak mengenal Allah, tidak mengenal tauhid, tidak mengenal jalan yang lurus, mati hati. Adapun hati yang sakit, ini orang mukmin, bukan orang kafir. Hati yang ada penyakitnya. Sebagaimana fisik bisa sakit, ya, sakit ini, sakit itu, sakit COVID, ya. Hati pun juga bisa sakit, sakit ini, sakit. Nah, penyakit hati itu disebabkan oleh syahwat, hawa nafsu yang diperturutkan atau syubhat, ketidakjelasan yang hak. Dia tidak melihat, yang tidak bisa membedakan yang hak antara yang hak dan batil, itu syubhat. Penyakit hati itu banyak, tapi intinya itu syahwat yang diperturutkan atau syubhat yang dia tidak bisa keluar dari syubhat tadi. Tidak tahu yang hak tersamar baginya yang benar. Itu penyakit hati. Nah, orang yang malas, orang yang muslim yang ulur waktu sholat, ya, sudah ada datang 1 jam lagi, ya. Dan saya tahu ada orang yang
Dia sholat zuhur kalau sudah lihat jam, 5 menit asar baru sholat zuhur. Jadi 5 menit lagi asar, duduk wudhu, kemudian sholat zuhur. Di sholat asar kalau sudah mungkin seperempat jam mau maghrib baru wudhu, kemudian sholat asar. Subuhnya kadang siang. Saya pernah menemui orang seperti itu dan negur juga ya nasihat. Saya tahu. Dia muslim, dia mukmin karena dia tetap menjaga sholat. Lain halnya kalau dia sholat di luar waktunya, kayak tadi kan. Dia tetap sholat di awal, dia tetap sholat tapi bukan di awal waktu. Dia sholat sudah hampir habis waktunya baru sholat. Ya. Ya, terus malas melakukan sholat sunnah. Ya, kalau sudah sholatnya di akhir waktu, bagaimana mau qobliyah? Zuhur, qobliyah, zuhur, ba'diyah, ya, nggak sempat qobliyah, nggak sempat ba'diyah. Sholat malam juga nggak pernah. Sholat malam juga, sholat tahajud lewat-lewat saja. Nah orang seperti itu dalam hatinya ada penyakit. Bukan mati, tapi hatinya ada penyakit. Penyakit apa? Penyakit ini ghaflah, kelalaian tentang surga dan neraka. Dia bukan nggak beriman, dia beriman surga dan neraka, beriman. Cuma terselimuti ya. Jadi keimanan itu terselubungi oleh keindahan dunia, oleh ambisi duniawi, oleh kelezatan dunia, ya, oleh kesibukan hal-hal yang target-target dunia itu menyelubungi ru'yahnya, pandangan yang tajam tentang surga itu terhalang ya. Ada kabur, itu apa target-target dunia, ambisi dunia ini membuat dia sibuk mengejar target tadi dan lalai dengan apa target yang paling besar itu jannah surga. Sehingga dia malas untuk sholat malam. Meskipun tidak wajib, tapi sholat malam itu satu jalan meraih surga, satu jalan yang menyampaikan ke surga. Ya, dia malas. Sholat sunnah malas. Sholat 5 waktu pun juga di akhir-akhirkan, jadi dia terasa berat. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ini sebenarnya sifat orang munafik, tidak layak bagi orang mukmin. Karena Allah menyifati orang munafik yaitu jika mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan berat, dengan malas. Ya. Nah, juga dalam hatinya ada penyakit itu kurang kuat cintanya kepada Allah. Kalau cintanya kuat kepada Allah, dia sambut seruan Allah, sambut seruan adzan dengan gegap, ya, dengan apa? Semangat. Jadi dalam hati ada penyakit. Pertama kelalaian, ghaflah. Ada penyakit lemahnya cintanya kepada Allah. Terus ada juga penyakit mungkin juga bisikan-bisikan syaitan. Berhasil ada penyakit yang membuat dia itu tubuhnya itu berat untuk melaksanakan ibadah sunnah dan berat untuk melaksanakan sholat di awal waktu. Ada penyakit. Dan itu harus diterapi, wajib diterapi, nggak boleh dibiarin. Kalau dibiarkan itu bisa semakin parah, semakin kronis penyakit tadi. Harus segera diterapi. Terapinya kemana? Apakah ke klinik, ke rumah sakit? Bukan. Terapinya ke majelis ilmu. Terapinya itu di sini, seperti ini, majelis seperti ini. Harus diterapi dengan ilmu. Jadi kelalaian, ghaflah itu harus dibersihkan, diterapi dengan ilmu yang bermanfaat. Dia harus menambah ilmu. Ilmu yang membuat dia semakin mengenal Allah, semakin mengenal agamanya, semakin mengenal akhirat. Ya. Dia butuh ilmu yang menterapi penyakit-penyakit di dalam hati itu. Ya. Itu bukan berarti hatinya rusak, tapi berpenyakit. Insya Allah kalau dia terapi, perlahan sembuh. Ya. Sembuh dengan izin Allah. Ya. Gitu. Ya. Demikian ya. Baik. Teman-teman sekalian, insya Allah demikian pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kita berdoa mudah-mudahan Allah jadikan kita semua sebagai orang-orang mukmin yang jujur, al-mu'minun as-shadiqun, orang mukmin yang sejati. Dan mudah-mudahan Allah menetapkan iman di dalam hati kita sampai kita menghadap Allah kelak di hari kiamat. Dan semoga kita tetap memegang teguh sunnah Rasulullah SAW sampai kita berjumpa dengan beliau nanti di padang mahsyar insyaallah. Dan mudah-mudahan Allah menghidupkan kita dalam Islam, mewafatkan kita dalam Islam dan membangkitkan kita kelak dalam keadaan Islam. Demikian dari saya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.